Kalau bilang gimmick, saya ambil satu contoh ya. Soal satu indikator. Yang lain-lain tadi kan saya sudah sebut, tapi ini terkait dengan angka kemiskinan mengalami penurunan. Artinya bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini menghasilkan penurunan kemiskinan mencapai 1, sekian juta orang ya di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara DKI Jakarta itu APBD-nya 80 triliun kalau tidak salah. Penduduknya sekitar 10 jutaan. Jawa Tengah itu APBD-nya sekitar hanya 23 triliun. Jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Tentu kompleksitas persoalannya juga beda. Jakarta itu wali kotanya tidak melalui pemilu, tetapi ditunjuk. Jadi mengkoordinasikan itu tentu juga berbeda dengan Jawa Tengah ataupun provinsi-provinsi yang lain. Jadi masyarakat juga harus dilihat ada konteks-konteks yang memang variatif seperti ini. Nah, yang kedua terkait dengan survei. Kalau ditanya tadi Bang Effendi bicara soal survei Kompas dan lain-lain, terus terang kami PDI Perjuangan itu memberi apresiasi saja terhadap survei. Sejauh itu dilakukan dengan metodologi yang benar. Karena bagi kami dalam politik modern ini, politik itu hari ini bisa dihitung. Popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, approval rating, kan begitu. Sejauh dilakukan secara metodologinya benar dan berintegritas, kan begitu. Jadi kalau ada yang nuduh survei kalau kesana hari ini keliru itu misalnya Bang ya? PDI atau Mas Ganjar ada di titik tertentu, kami syukuri saja. Kalau misalnya hari ini berada di papan yang belum atas, ini peringatan buat kami. Kalian harus kerja lebih benar. Kalau sudah di atas, peringatan juga buat kami. Jangan takabur. Karena survei ini dinamis begitu. Jadi ya kami menggunakan ini secara rasional saja. Nah saya kira terkait dengan survei terhadap kritik terhadap presiden, menurut saya dalam alam demokrasi sah-sah saja. Tentu kritiknya itu harus berbasiskan kinerja dan data yang valid dan juga akurat. Kalau bicara politiknya kan sederhananya dua saja, Bang Effendi. How to get power, how to use power. Kita ingin how to get power, mendapatkan kekuasaan ini, di sana ada logikanya jalan, penalarannya jalan, ada etiknya juga jalan, kan begitu. Tetapi setelah itu, how to get power, mereka ini harus punya kemampuan untuk membumikan apa yang menjadi visi misi dan orientasi. Baik, Bang Syahganda, tata kelola birokrasi Jawa Tengah sudah terbukti tadi kalau versi ini kan secara nasional dulu ya, kan indeks demokrasi kita ini kan lemah. Ya kita nggak bagaimana cara kita mengukurkan? Kalau kita ngukur diri kita, saya bilang jeruk makan jeruk. Ya dari survei-survei internasional, indeks demokrasi kita menurun. Indeks korupsi kita, saya kasih tahu, sebelum kasus Joni Plate ini dan kasus 349 triliunnya yang semua di bawah rejim Jokowi yang ini, itu sudah 34. Hancur sama dengan Gambia. Coba cek aja, saya nggak ini. Gambia 34. Di bawah kita sedikit Meksiko, karena Meksiko ini kan negeri kartel narkoba dan lain-lain. Bandingkan dengan Norwegia 93, Netherlands 90. Ya, kita itu jauh ya 40 berapa puluh poin itu dari 34 ke 93, itu berarti 60 poin di bawah negara maju Skandinavia. Jokowi pernah naik sedikit ke 38 ke 40, turun lagi ke 34. Jadi di masa Jokowi ini, korupsi itu menjadi seperti kata Mahfud MD, ada di mana-mana. Saya lihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan. Dia menjadi gelombang besar korupsi di sekarang ini. Nah ini kita mau refleksi nggak? Jangan kemudian dibalas dengan survei bahwa 80% kepuasan publik kepada Jokowi saat ini. Nggak boleh gitu dalam teori leadership. Kalau pembantu-pembantunya korupsi semua, maka harus seperti di Korea Selatan, presidennya lompat dari lantai 15 bunuh diri gitu loh. Itu mesti ada budaya malu kita, nggak boleh korupsi ini dibiarkan merajalela. Itulah yang dikritik ya oleh oposisi dan orang-orang yang di oposisi selama ini. Itu indeks demokrasi dan indeks korupsi. Jadi ukurannya harus benar. Yang kedua bicara Jawa Tengah. Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Indonesia. Itu data juga, nggak bisa kita bilang ini. Pada saat kemiskinan itu terjadi,
betapa bahayanya ketika Ganjar itu Mohon di maaf, kasus ini- Wadas. mohon maaf, ini- Sebentar dulu, kasus Wadas itu senior saya, Yaya Abang Kentrit, bilang Jawa Tengah provinsi termiskin. termiskin, iya. Enggak, serius, ini data dari mana Bang? Data Saya bisa sebut provinsi paling miskin mana, nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, saya bisa Disebutkan sebut. saja, Pak. Pak. Nomor satu sebut. mana, Pak? Salah satu termiskin Jawa Tengah masuk nggak? Salah satu termiskin. Abang bilang tadi Hah? termiskin di Indonesia. Coba nomor 2 ya, nomor 2 termiskin. Coba. Yang Nomor benar. berapa? Bukan Papua dan Papua Barat, bukan NTT. Itu bagian Iya, tapi bilang tadi paling miskin. Ya mungkin ada perubahan 1-2 tahun ini di Pulau Jawa siapa termiskin? Tadi bilang termiskin, Pak. Oke. Abang bilang begitu. Oke, sekarang yang mana? Yang mana Ya, oke, sebentar dulu. Ini salah satu termiskin, ya salah satu termiskin saya bilang. Pada saat kasus Wadas muncul, ya kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang-petambang batu. Itu disaksikan oleh semua orang. Dan bahkan di situ Yaya Kentrit, kalau kamu tahu itu Yaya Kentrit itu adalah orang yang pendukung habis Ganjar. Dia akhirnya stres gara-gara apa? Gara-gara itu ada di TV ya. Saya lihat di TV di apa karena saya mengikuti beliau senior saya. Itu stres gara-gara kenapa Pak Ganjar membela pengusaha, bukan rakyat kecil yang punya tanah itu. Ya, nah maksud saya gini. Nah, ini supaya kita lihat ada kemiskinan, ada lagi pemihakan Pak Ganjar itu kepada oligarki bukan kepada Sampai kepada situ dulu, Bang, rakyat. ditanggapi, Bang. Iya, soal Wadas saya kira beberapa wawancara bersama Mas Ganjar sudah menjawab secara terang benderang, Bang. Jadi otoritas terkait dengan itu otoritasnya terkait dengan pembangunan itu adanya di PUPR. Satu, Bang, soal pembebasan tanah itu ada di Agraria, Bang. Agraria, kira-kira seperti itu. Lalu kaitannya juga, sebentar Bang, Iya. ke ESDM. Mas Ganjar sudah menyuarakan hal-hal yang menjadi hak warganya. Jadi bukan diam, Pak. Tetapi ini kan dipolitisir. Nggak dipolitisir. Dipolitisasi untuk dikapitalisasi. Enggak. Itu untuk fakta kemudian bahwa men-downgrade. bahwa Pak Ganjar kemudian mengadjust, beradaptasi pada tuntutan rakyat. Itu saya lihat terakhir. Tapi di awal-awal itu dibongkar oleh rakyat di situ. Bahwa Pak Ganjar itu pro kepada pengusaha tambang galian C itu. Itu kan fakta. Jangan dibalik dong. Tuntasin dulu ya. Enggak, maksud saya yang di segmen 1 tadi masih belum tuntas dari 15, 7 apa 8. Hitung-hitungannya masih terus ya, Relawan Bang, ya? Gibran di Jawa Timur misalnya. Itu saya bingung loh. Relawan Gibran di Jawa Timur. Itu Gibran untuk menjadi wakil presiden atau apa tuh? Misalnya gitu ya. Kalau relawan Jokowi boleh ada di seluruh Indonesia. Ini kalau provinsi yang paling termiskin di Indonesia maksudnya kan? Bang Syaganda, di Nggak, Jawa, iya, di masuk Indonesia, Oh, salah satu. Salah satu termiskin. Oke. Diralat, Kalau ya. termiskin mau nyebutin, nggak enak ya kalau nyebutin yang miskin di televisi. Nggak enak. Ya, itu gini, nggak enak gitu. Datanya kan ada, Bang. Contoh ya, saya ngomong misalnya provinsi saya, Nusa Tenggara Timur. Itu angka kemiskinannya ada di atas 20%, Bang. Ya, dari sisi itu saja, itu jauh dengan Jawa Tengah. Misalnya, Bang, saya kasih contoh provinsi saya saja gitu. Ya. Persisnya seperti itu. Jadi kalau bilang Jawa Boleh Tengah masuk termiskin ke itu soal yang nggak benar. Oke, Bang. oke. Nggak